Sedikit menuju agak ke tengah-tengah ya. Nah, ini ada mobil lumayan cukup oke nih, automatic transmission. Biasanya sih banyak yang nyari. Jadi ini masih sedikit di bawah harga pasar, masih terbilang harganya bajong sih. Eksteriornya sama-sama C, interior B, mesin terkategori. Oke guys, kita sedikit menuju agak ke tengah-tengah ya. Nah, ini ada mobil lumayan cukup oke nih, automatic transmission. Biasanya sih banyak yang nyari ya. Nah, di depan kita nih ada Toyota Agya 2015 automatic transmission dengan odometernya sudah di 95 ribuan nih guys. Eksteriornya C, interior B, mesin terkategori di B. Sayang nota pajaknya nggak kedata di sini, nggak ada ya. Dan ini di open di harga 69 juta rupiah automatic transmission. Nah, ini kondisinya masih serba C kalau di bagian eksteriornya. Ini maksudnya ke tipe G ya, yang sudah TRD karena sudah ada body kitnya. Untuk di bagian headlamp, fog lamp masih cukup oke, cuman ada beberapa di bagian cat yang sudah pecah-pecah. Velg sih masih OEM dari bawaan Agya-nya, tapi sudah dicat hitam dengan kondisi ban masih lumayan oke nih, 60%-an. Nah, kalau kita cek ke bagian ke belakangnya ini masih terkategori cukup presisi untuk nut-nutnya. Nah, ini kalau di bagian belakangnya sudah ada wiper dan juga spoilernya, stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir di bagian belakangnya. Nah, ini yang tipe TRDS-nya nih guys. Nah, ini adalah di bagian sisi sebelah kanan, agak kurang presisi ya di bagian nut-nutnya nih, di bagian quarter sama bempernya. Tapi ini ada juga beberapa baretan-baretan kasar nih, jadi pernah nyerempet di bagian quarternya sama di bagian panel pintu sebelah kanan belakang. Coba kita sedikit intip di bagian interiornya. Oke, ini adalah di bagian interiornya, gue bilang sih masih terkategori cukup sih guys kalau ini, karena masih pemakaian juga. Automatic transmission pastinya nih, banyak yang nyari Agya Matic. Nah, ini di Balai Lelang Otobit ada nih guys. Interior masih terkategori cukup. Oke nih guys, buat teman-teman yang nyari Agya, nah ini di depan kita nih ada Toyota Agya TRDS nih ya, tipe G, automatic transmission tahun 2015, 69 juta rupiah. Buat teman-teman yang nyari mobil 60 jutaan, ada nih guys di Balai Lelang Otobit. Matic lagi nih guys, buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke, berikutnya CR-V, ada beberapa juga yang nanyain. Nah, di depan kita nih ada Honda CR-V RM1 2 wheel drive tahun 2017, automatic transmission dengan odometernya di 53 ribuan. Eksteriornya masih B, interior B, mesin terkategori B. Nah, ini masih cukup istimewa, di opennya di 255 juta rupiah. Kalau kita cek di bagian eksteriornya kusam debu, jadi harus butuh dicuci poles lagi. Headlamp, fog lamp masih oke. Di bagian kaki-kakinya, velgnya nih masih OEM dari bawaan Hondanya. Kondisi ban masih cukup layak pakai ya, masih kurang lebih sekitar 60-70%. Terbilang cukup presisi untuk di bagian nut-nutnya, jadi masih oke. Hanya ada beberapa noda-noda yang harus dibersihkan dengan cuci poles aja nih. Lanjut di bagian belakangnya, stop lamp masih oke, defogger untuk kaca belakangnya, spoiler, wiper masih oke nih guys. Nah, ini kita cek di bagian sisi sebelah kiri. Unit ini masih terbilang cukup oke ya, masih terbilang presisi, hanya kotor nih guys, jadi harus butuh dicuci lagi ya. Oke, agak sedikit ngebias, tapi kita intip di bagian interiornya masih terkategori cukup baik ya. Trimnya masih bawaan pabrikan untuk jok dan door trimnya termasuk plafon. Nah, ini di bagian dashboard dan setir masih terbilang cukup oke, walaupun ini ex operasional dari PT, tapi masih terkategori baik ya kalau menurut gue ya di interiornya. Oke, nih buat teman-teman yang tertarik, jarang ada nih. Ini adalah Honda CR-V RM1 2 wheel drive ya, 2000 cc masuknya, tahun 2017, automatic transmission. Kategori di B, di open di 255 juta rupiah. Buat teman-teman buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit. Oke guys, ini ada dua lot yang akan dilelang di Balai Lelang Otobit nih. Jadi dua unit yang sama ya, dengan ini atas nama PT. Nah, ini langsung aja kita cek berbarengan ya. Di lot berikutnya ini ada Toyota Avanza G 1300 cc tahun 2017, automatic transmission nih dua-duanya guys, dengan odometernya mirip-mirip ya di 100 ribuan atas nama PT. Ini ekstra dari operasional PT. Pajak sama-sama mati di bulan Juni 2020. Interiornya sama-sama C, interior B, mesin terkategori B. Nah, kita cek nih yang di bagian yang pertama dulu. Menurut gue sih kalau eksterior di bagian yang depan kita ini agak kurang ya, karena ada repair di bagian bodi depan sebelah kirinya. Headlamp, fog lamp sih masih oke, velg masih OEM dengan kondisi eksterior nih masih terkategori cukup, cuman biasalah ada beberapa yang harus dispet dan juga di repair nih, kayak di bagian fender belakang sebelah kirinya. Terus di bagian bumper nih juga banyak baretan kasar nih guys. Nah, kalau yang beda yang satunya tuh masih agak rapi, nanti kita cek sedikit. Nah, ini di bagian belakang mirip ya, semuanya sudah ada N-bar-nya, 2 titik sensor parkir, spoiler, wiper juga masih oke. Stop lamp untuk kedua mobil ini masih oke banget nih guys. Oke, kita cek di yang satunya lagi. Ini bumper masih oke, sama ya, headlamp sama fog lamp masih oke, sama-sama velgnya masih OEM. Terus yang ini sih kalau gue bilang masih terkategori oke nih guys. Ini adalah sisi bagian sebelah kanan dari yang unit satunya, cuman yang belakang sebelah kanannya, belakang nih bannya masih ban serep, ban aslinya masih ada di dalam karena bocor katanya. Sisanya sih masih terkategori cukup presisi ya.
masih sama-sama oke. Interior kita cek nih salah satunya karena interiornya sama-sama masih grade B. Nah ini adalah di bagian interiornya. Sarungnya ya masih oke ya, belum ada yang sobek-sobek parah. Door trim masih oke, plafon masih oke, masih ada plastikannya juga di hand visor-nya. Nah terus ini adalah di bagian setirnya, sama-sama sudah sedikit menipis karena sama-sama sudah di 100 km lebih ya odometernya. Dashboard masih cukup oke, interior semuanya masih terkategori cukup baik menurut gua keduanya dari mobil ini guys. Oke guys, jadi itu adalah dua mobil dari XPT yang memang kalau gue bilang sih harganya masih agak lumayan sih ini. Di depan kita ada dua Toyota Avanza G 2017 warna silver dua-duanya atas nama PT. Nah ini di open sama-sama di 118 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih, ada mobil X operasional PT di Avanza ini, yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Autobit guys. Di depan kita ini ada Honda BR-V 1500 cc tipe E 2016 automatic transmission warna putih ya, dengan pajak mati di Mei 2020 kemarin. Catatannya nomor rangka di BPKB beda 1 digit dan unitnya ada di Autobit nih guys. Eksterior C, interior B, mesinnya terkategori di B. Nah ini di open di 127.500.000. Jadi ini masih sedikit di bawah harga pasar, masih terbilang harganya bajong sih kalau memang harga dasar ya. Coba kita screening dulu. Lalu di bagian eksterior sih warna putih masih terbilang cukup oke, headlamp, fog lamp masih oke, baretan-baretan atau kusam pemakaian ini cukup wajar ya. Velgnya nih masih OEM dengan dual tone seperti ini. Kondisi bannya masih oke nih, 70% sampai 80%, masih tebel banget, masih presisi di sisi-sisinya. Di atasnya juga masih ada roof rail pabrikan, hanya butuh cuci poles nih karena banyak banget kusam dan debu seperti ini nih guys. Nah kalau kita lihat di bagian sisi sebelah kanan dari depan masih cukup oke dan masih terbilang presisi, ya masih cakep lah kalau menurut gua nih guys. Lanjut kita cek di bagian sisi belakangnya. Ini masih oke kalau menurut gue ya, masih terbilang tinggal pakai sih. Ada 2 titik sensor parkir di belakang, stop lampnya masih oke, dan ini belum defogger ya untuk di kaca belakangnya. Kita coba intip nih di bagian interiornya seperti apa nih guys. Oke, kalau kita lihat di bagian interiornya sih masih cukup baik ya. Jadi hanya butuh dipoles luar aja. Unitnya nih masih terlihat cukup baik nih kalau menurut gue. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan Honda BR-V tipe E 1500 cc tahun 2016 automatic transmission, masih B nih guys. Harganya sedikit di bawah harga pasar di 127.500.000. Buat teman-teman yang tertarik nih sama BR-V, langsung aja cek di Balai Lelang Autobit nih guys. Oke, selanjutnya nih berikutnya nih ada Avanza. Nah, ini adalah Avanza tipe S, kita langsung screening aja. Di depan kita nih ada Avanza S 1500 cc tahun 2011 tapi manual transmission dengan odometernya masih di 88 ribuan. Eksterior C, interior C, mesin C, pajak mati di Oktober 2020 kemarin. Masih pada lempeng katanya. Ini di open di 72 juta rupiah. Kalau kita cek nih di bagian eksteriornya sudah ada tambahan roof rail aftermarketnya, di kap mesinnya sudah ada tambahan hoodnya. Lalu untuk headlamp, fog lamp agak kurang ya, kusam kalau menurut gua. Velg sudah gantian, bukan OEM-nya lagi. Kondisi bannya sudah harus ganti nih guys, karena sudah tidak layak pakai sih kalau menurut gua, dan juga sudah ada yang bocor. Di bagian sisi-sisinya natnya masih terbilang presisi, sudah ada tambahan side skirt. Lalu ke belakangnya kita cek, agak kurang presisi ya di bagian nut bumper dan juga quarter. Lalu ini adalah kondisi bagian belakang. Sudah defogger karena ini tipe tertinggi pada masanya. Spoiler wiper masih ada, 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Stop lamp masih oke nih guys. Kalau kita cek di bagian sisi sebelah kanan dari unit ini, ya terlihat ya bumper belakang sama quarternya kurang presisi kiri kanannya, dan juga di bagian tambahan untuk side skirtnya juga kurang rapi. Sisanya sih ada beberapa stiker-stiker seperti ini. Coba kita cek di bagian interiornya. Oke, di bagian interiornya ini joknya masih sarung ya, masih kayak bawaan pabrikannya. Head unit masih double din bawaan pabrikan Toyotanya. Sisanya sih interior masih terkategori C ya. Nah kalau kita lihat di bagian setir sama dashboard masih cukup lah menurut gue, masih ada tekstur di bagian kulit setirnya. Plafon juga masih terkategori bersih nih guys. Interior kategorinya cukup. Oke ini guys, kalau teman-teman nyari Avanza, ini ada Avanza tipe tertinggi pada masanya, Toyota Avanza S 1500 cc manual transmission. Di open di harga 72 juta rupiah. Nah ini buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Autobit nih guys. Nissan Grand Livina XV tahun 2011 automatic transmission, odometernya di 144 ribuan, pajak mati di bulan Agustus 2020 kemarin. Eksterior C, interior C, mesin terkategori di C. Di open di harga 54.500.000 nih guys. Nah ini adalah kondisi dari Livina XV nya. Dengan kondisi di bagian eksterior, velg sudah oplosan, sayang banget ya, jangan kaleng seperti ini. Dengan kondisi bannya kurang lebih 40%. Sudah full repaint nih untuk kelihatan di bagian eksteriornya. Headlamp, fog lamp sudah kusam, dan ini kondisinya untuk eksterior catnya terkategori cukup sih kalau menurut gue ya. Sisa-sisanya di pinggirannya nih masih terbilang ini agak sedikit kurang presisi, tapi masih terkategori aman.
Nah, kalau kita lihat di bagian sisi belakangnya ada 2 titik sensor parkir, terus belum ada spoilernya, wiper masih oke, defogger untuk kaca belakangnya, dan di bagian stop lamp masih terkategori oke. Ada beberapa baratan-baratan kasar di bagian bumper dan juga X sticker ya di sini nih, jadi harus di repair lagi nih dan di repaint. Nah, untuk di bumper sebelah kanan belakang kurang presisi, ada juga bekas nyerempet dan ada juga penyok nih guys. Nah, ini harus di repair lagi. Sayang ya, di bagian bannya ini juga sudah ada yang bocor. Nah, ini di bagian mica sen, di bagian spring juga sudah pecah. Nah, kalau kita intip nih di bagian interior nih guys, ini sudah ada wood panelnya di bagian door trimnya, lalu juga di bagian konsol tengah. Terus untuk di bagian interior sih masih terkategori cukup, cuman ada beberapa jok yang sobek nih trimnya, jadi harus di retrim ulang. Nah, untuk di bagian setir ini sudah ada paduan antara kulit dan juga wood panel. Untuk di bagian dashboardnya ini masih terkategori cukup oke nih guys. Jadi di bagian interior overall masih terkategori cukup. Oke nih guys, buat teman-teman yang nyari mobil 50 jutaan, di depan kita nih ada Nissan Grand Livina XV tahun 2011 automatic transmission. Dan ini di open di 54.500.000, ada di Balai Lelang Autobit. Buat teman-teman yang tertarik langsung buruan cek di Balai Lelang Autobit guys. Ada mobil yang sudah turun harga, agak lumayan sih kalau menurut gua. Nah, ini yang kemarin beberapa kali kita review juga, ini adalah Honda Jazz GE8 1500 cc tipe E automatic transmission. Odometer belum ke data. Catatannya yang paling penting adalah nomor rangkanya sudah berkarat dan rusak, jadi teman-teman harus pastikan lagi nomor rangkanya. Terus untuk di bagian eksterior C, interior C, mesin terkategori di C. Sudah turun harga dari 90 jutaan ya kalau nggak salah, jadi 85 juta rupiah. Nah, ini adalah kondisinya seperti ini guys, Honda Jazz GE8, kusam ya, dan juga ada beberapa repair body. Mesin katanya masih cukup, velg masih OEM, sudah dicat hitam seperti ini dengan kondisi ban kurang lebih 40-50%. Masih terkategori cukup presisi, beberapa kali pernah kita review. Dan ini adalah kondisi di bagian belakangnya guys, masih terkategori oke ya kalau menurut gua untuk di belakangnya. Lanjut di bagian sisi sebelah kiri dari belakang nih juga masih terkategori oke. Hanya saja di bagian catnya memang sudah sangat kusam sih kalau menurut gua. Nah, jadi singkatnya seperti ini guys. Untuk interior sih masih terkategori cukup ya, jadi butuh dipoles, dicuci, dan juga di salon lagi biar oke lagi. Intinya nih mobil sudah turun harga. Honda Jazz GE8 1500 cc tipe E tahun 2010 automatic transmission kategori di C, dan sekarang di open dari 90 juta turun guys, jadi 85 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Autobit guys. Honda City VTEC ya 2005 automatic transmission dengan odometernya sudah di 200 ribuan, lumayan agak tinggi. Sayang nota pajaknya nggak ada, teman-teman bisa langsung cek atau konfirmasi lagi di Balai Lelang Autobit. Eksteriornya kata C, interior C, mesin terkategori di C, dan ini di open di 54 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu. Nah, ini adalah di bagian eksteriornya, kondisinya sih kurang lebih menurut gue sudah agak banyak kusam. Velg sudah gantian seperti ini, dengan kondisi ban sudah agak sedikit retak-retak ya, jadi masuk ke kondisi 30%. Headlamp sudah menguning dan sudah ada yang pecah juga di bagian mikanya sebelah kiri. Fog lamp masih cukup, ada beberapa baratan-baratan kasar nih guys. Dan ini adalah beberapa bagian cat-cat yang rusak di bagian fender, beberapa baret-baret kasar dan juga pemakaian nih. Di sini juga kurang presisi. Untuk di bagian quarter dan juga di bagian bumpernya. Nah, lalu kita cek di bagian kondisi belakang, polos ya, belum ada sensor parkirnya. Stop lampnya masih terkategori cukup, cuman banyak baretan kasar di bagian bumper. Ini adalah di bagian kacanya, sudah defogger harusnya untuk di kaca belakang, tapi belum ada spoiler apapun di sini ya. Lanjut nih guys, kita cek di bagian sisi sebelah kanan dari depan. Nah, ini adalah bekas repair nih di bagian fender dan bumper sebelah kanannya. Lalu ke bagian sisi-sisinya sih ya ini masih terbilang cukup presisi, hanya saja di bagian bumper dan juga quarter belakang nih sudah tidak rapet nih untuk klapnya nih. Oke, buat teman-teman yang nyari mobil sedan, nah ini 50 jutaan, di depan kita ada Honda City VTEC 2005 automatic transmission guys, 54 juta rupiah. Yang tertarik langsung aja teman-teman cek di Balai Lelang Autobit guys. Dari Balai Lelang Autobit pada siang hari ini, semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Autobit. Dan jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar mendapatkan informasi update harian dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gua Dozo21 signing off. Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.